Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang Shalom. terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 19 Mei 2026 kita akan bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi masa penghayatan Pentakosta. Kita akan bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Siswadi Pangarso. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sis. Saya menyapa Pak Sis ya? Ya, Oke. siap. Saya Boleh. Mbak Riri Pak. Mbak Riri, oke. Ya. Mbak Riri, selamat pagi. Selamat ya. pagi Pak Sis. Baik, kita akan bersama mulai ibadah persekutuan doa pagi kita. Namun kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan pujikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu. Sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguan-Mu bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami hendak bersama mendengarkan kesaksian yang akan memperkuat kami bahwa firman Tuhan yang harus kami pegang, bahwa ngugemi firman sekalipun berat, namun itu harus kami lakukan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, saat ini bersama dengan Bapak Siswadi, kami boleh bertumbuh bersama akan pengenalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati dan sertai pertemuan persekutuan doa kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati pikiran kami, sehingga kami semua boleh merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Pak Sis, Ya, ini tuh kita selaku orang Kristen mengerti, mengenal firman. Tapi ngugemi firman itu berat. Oke, tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu bersama dengan narasumber kita pagi hari ini adalah ngugemi firman sekalipun berat. Yang dipetik dari Ibrani 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, Pak Sis, iya. kalau boleh Bapak menceritakan pengalaman yang paling membuat Bapak itu merasa berat ngugemi firman itu bagaimana Pak Sis? Baik, terima kasih. Sebelum mungkin saya bisa menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang saya punya,
Boleh saya menyapa Oh ya. pada pagi hari ini? J. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Kiranya berkat dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Baik, Mbak Riri. Ye. Dalam konteks ngugemi firman, ini sangat-sangat memang kalau kita berpegang pada firman Tuhan, itu tidak lepas dari karya Roh Kudus. Yes. Nah, kalau saya dibilang apakah saya mengalami hal-hal yang berat, mungkin saya harus bercerita dari awal. Ye. Bahwa saya adalah berasal dari keluarga Kristen, yang dengan sendirinya Bapak Ibu saya juga Kristen, keluarga Kristen, dan pendidikan agama berarti sangat kuat. Ya. Saya adalah anak nomor 8 dari 9. Bapak saya seorang serdadu, ibu saya seorang pegawai tukang masak di rumah sakit. Tahu sendiri bagaimana pendapatan bapak serdadu, ibu tukang masak, boleh dikatakan sangat-sangat minim sekali. Tapi puji syukur, karya Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Pada umur 2 tahun, ayah saya sudah mulai sakit-sakitan. Kemudian lahirlah adik saya. Umur 2 bulan, adik saya dipanggil Tuhan. Adik saya itu berarti yang ke-9, saya ke-8. Pada tahun itu juga, karena ayah saya sudah sakit-sakitan, dipanggil Tuhan juga. Dengan sakitnya meningitis. Berarti status saya pada umur 2 tahun itu sudah yatim, Mbak Riri. Bagaimana ibu saya mengelola keluarga 8 anak yang belum mentas semua. Luar biasa. Itu adalah tuntunan karya Roh Kudus yang tidak bisa dilupakan. Punya cerita, saya kelas 4 sakit tifus. Sakit tifus yang sangat-sangat akut. Kalau ada yang Bapak Ibu pada tahun 67, 68 faham dengan rumah sakit Bethesda, saya sakit tifus dari sal 4 itu sudah dipindah ke sal G. Sal G itu sal yang paling ujung timur dekat kamar mayat. Oh, berarti mungkin sudah parah itu. Sudah parah sekali. Saya sudah kurang lebih 2,5 bulan dinyatakan sudah nggak ada harapan. Sampai saya diceritakan muntah darah 2-3 kali dan seterusnya. Kemudian sampai cerita-cerita perawat itu dihentikan, dipecat sama dokter yang dari Belanda, dokter Blik namanya. Nah, cerita-cerita selama 3,5 bulan saya dibimbing Tuhan masuk ke sal 4, berarti ada suatu kesembuhan. Nah, disitulah saya merasakan betapa dekat saya dengan ibu saya, karena saya masih SD ya. Saya dinyatakan sehat, boleh pulang, tetapi saya nggak mau, Mbak Riri. Karena apa? Ibu saya tuh jam 5 pagi sudah di rumah sakit Bethesda karena masak. Jam 7 malam baru pulang. Jadi setiap hari itu ada di rumah sakit, sehingga saya lebih kerasan di rumah sakit. Ceritanya rumah kedua gitu ya. Nah, punya cerita pada umur berapa ya? Saya kelas 1 SMP. Kurang lebih ya 70 tahun, tahun 70 ya. Masih suka-suka aja seneng Dolan. Bukan, dolan tuh mah jarang, Pak. Oh. Waktu itu ya. Saya ya masih kelonan sama ibu lah, gitu ya. Cilik dewe gitu ya. Nah, tahun 71 di mana saya kelas 1, ibu dipanggil Tuhan. Pada kelas 1 SMP. Bayangin, Mbak. Berarti status saya pada saat kelas 1 SMP itu sudah yatim piatu. Dengan kemandirian yang
yang boleh ditekan 0. Dari kakak saya, Mbak Yu saya sudah akhirnya nyebar. Saya mungkin karena om, tante, Pak D itu merasa punya kewajiban kali. Saya diambil paman saya, om saya yang begitu mengasihi saya, sehingga saya hidup dengan om, dengan sendirinya hidup bukan dengan orang tua, ya bagaimana keadaannya kan. Tapi karena om dan tante saya, adik-adik saya sangat mencintai dan kekeluargaan sangat baik, sehingga saya kerasan sekali. Sampai saya tamat SMA. SMA saya di Bob Grade 2. Punya cerita, Mbak Riri mungkin kenal dengan Sekalu. Oh ya, Nah, SBMPTN. Sekalu itu sistem kerjasama 5 universitas. Oh, Nah, saya tuh punya cita-cita karena kakak-kakak saya, mbak saya tidak tuntas sekolahnya. Saya punya cita-cita saya harus sampai ke fakultas. Saya mencoba tes Kalu, tapi saya berpikir kalau saya diperkenankan kuliah, bagaimana dengan biayanya? Saya konsultasi ke sana kemari, ternyata tidak bisa membiayai kakak-kakak saya, om dan sebagainya. Pada akhirnya saya sudah menyerah. Saya ambil jalan pintas, saya hubungin saudara saya di Palembang. Pada akhirnya saya merantau ke Palembang dengan niat saya untuk bekerja. Oh ya, sebelumnya saya mencoba tes bekerja di Perumtel waktu itu ya, menerima tamatan SMA. Nggak diterima. Ya sudah, saya lebih cenderung udah keluar Jawa. Nah itu tahun 77. Sampailah saya di Palembang, pertama kali saya keluar Jawa. Nah Mbak Riri, apa yang saya kerjakan, saya cari di Palembang pertama kali adalah gereja. Ketemulah gereja Kristen Siloam Palembang. Itu saya mendekati di sana dan saya memang ke gereja di sana. Suatu saat saya diperkenalkan dengan jemaat yang sudah senior. Itu orang Batak. Memang gereja Kristen Siloam Palembang itu selain Jawa juga ada Tionghoa, Batak maupun Ambon. Nah, jadi sudah campur. Nah, singkat cerita, Bapak Batak yang dari GKJ Palembang tadi ternyata dosen senior Sriwijaya. Oh, Universitas Sriwijaya. Ya, selain itu juga beliau punya perusahaan konsultan. Oh, ya. Nah, saya sudah mulai digerakkan Tuhan saya. Saya harus mengunjungi beliau, saya ikut bekerja. Pokoknya saya harus bisa sekolah. Jadi itu cita-cita saya. Ya, itu menurut Pak Sis itu cara Tuhan untuk menolong Bapak bisa survive di Palembang. Betul. Karena memang Roh Kudus itu menuntun seseorang anaknya itu pasti dengan pertolongan. Ya. Selama kita menerima Roh Kudus itu. Ya. Nah, tetapi di sisi lain saya di Palembang itu merupakan pertumbuhan di dalam semak belukar, Mbak Riri. Keluarga yang saya datangin adalah Muslim semua. Oh. Jadi bagaimana saya bergaul dengan beliau-beliau yang notabene-nya otomatis bagaimana bisa saya mengikuti saudara-saudara saya. Nah, sehingga pada suatu saat saya diperkenankan oleh dosen tadi untuk tes masuk universitas. Oh. Di situ adalah Universitas Sriwijaya. Saya mencoba tes dengan doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya ke sini ke Palembang untuk ngangsu kawruh lah, baik itu belajar maupun bekerja. Saya punya tes, lakukan, puji Tuhan diterima di teknik sipil, sesuai dengan dosen yang saya temui, konsultan. Iya. Nah, saya bisa nyambi Mbak Riri.
Nyambi ya kerja. kerja ya sekolah. Ye. Cuman karena nyambi kerja ya kuliahnya sangat lama. Oke. 7 tahun Mbak Riri. Ya. Jadi dari 78 saya selesai 85. Ye. Tapi dalam pertumbuhan saya didewasakan iman di situ luar biasa Mbak. Saya dapat tekanan yang luar biasa. Yang kehidupannya kalau saya ditawarkan berhasil itu KTP-mu harus ganti. Oh, Itu yang pertama, tantangan yang pertama. iya. Sehingga dan banyak hal yang saya berat untuk menanggungnya. Dan saya sering kalau sudah berat menanggungnya, saya ke gereja Mbak Riri, Oh, menemani koster, oh. tidur di gereja saya. Oke, oke. Sampai 2 hari, 3 hari, ya saudara saya, kebetulan Mbak Yu saya cuma bertanya, kamu kemana Le? Pura-pura belajar aja saya. Belajar Mbak, oh ya. Nah suatu saat saya dipanggil sama kakak. Ya. Oke, kakak saya itu kan sangat-sangat apalah, orang Muhammadiyah. Oh, Jadi sangat kental sekali. Ya cerita punya cerita. Ya dengan kehidupan saya tumbuh di dalam sumak belukar yang sangat tajam. Tuhan membimbing saya, puji Tuhan lulus. Nah lulus ditawarin lagi, saya bisa ke PU, KTP-mu ganti. jadi sudah yang kedua ya? Sudah yang kedua saya. Oke. Saya tidak bisa jawab apa-apa, hanya saya berdoa. Dan siap saya berdoa itu setelah habis siaran TV. Karena orangnya banyak di rumah. Oh ya, oke. Jadi saya bisa fokus di situ. Nah, akhirnya saya didesak, saya suruh apply, melamar di PU Palembang. Udah saya lamar Palembang. Kalau saya tes, saya terima, berarti KTP saya harus ganti. Puji Tuhan, hari berikutnya teman saya datang ngomong, Pak, saya ngelamar di Perumtel nih. Perumtel, iya. Nah, coba saya ngelamar di Perumtel. Udah ceritanya saya lamar PU, saya Perumtel. PU dengan catatan KTP harus ganti. PU manggil, Ya. ini singkatnya ya. Ya. Manggil, saya lapor. Ya sudah, kamu tes. Kamu gimana? Siap? Ya, saya siap. Dengan nada yang rendah. Pada suatu saat sebelum saya tes, terima panggilan dari Telkom, dari Perumtel waktu itu masih ya. Blep, kalau saya tes di PU, Perumtel lepas. Kalau saya Perumtel, PU lepas. Saya nggak bisa tidur, akhirnya saya bangun, saya memutuskan untuk tes di Perumtel. Oke. Nah, itu pengalaman Bapak berarti kan tidak ganti KTP ya Pak ya? Tidak ganti KTP, disitulah Tuhan memberikan saya ngugemi firman-Nya itu, ya sedemikian rupa sehingga saya tetap dalam naungan firman Tuhan. Nah, ada satu hal lagi yang saya tidak nyangka gitu ya, dalam perjalanan pekerjaan saya. Mulailah orang tua dari kakak-kakak, om-om. Oh iya. Kowe wis 30 tahun kok urung nikah-nikah, pacarmu iki sapa ngono lho. Iya. Wah, saya bingung kalau sudah begitu saya bingung. Nah, suatu saat saya udah masuk Telkom nih. Nggih. Perumtel waktu itu Ya. ya, Perumtel. Nah, ada teman saya itu yang mengajak saya, "Mbok kowe ning ngene bulekku." Ana apa? Wis kowe ning bulekku wae. Engko kowe dijak ning kamar tuh peteng. Engko ngrungokno suarane bulekku. Mbak, singkat cerita saya sudah pasrah, saya menurut saja masuk ke ruangan diajak ke rumah buliknya. Ruangan gelap, Mbak. Ya, ya. Gelap tuh. Itu sebetulnya perempuan tapi suaranya menggelegar gitu. Ya. Menceritakan masalah prospek pekerjaan saya Nggih. di Perumtel. Kemudian siapa pasangan hidup saya? Nah, lucunya, Pak. Calon yang disebutkan dia itu saya kenal. Persis saya kenal. Oh gitu. Anak ini, statusnya ini, anaknya siapa, dan seterusnya di mana. Bener Pak.
Itu yang ditunjukkan Tuhan kepada saya. Sampai akhirnya ya sudah, saya mendapatkan pasangan hidup yang Tuhan berikan itu tadi. Ya. Sehingga saya nggak lirik kanan kiri ya, sudah itu aja gitu. Karena saya kenal gitu. Ya. Itulah pengalaman hidup Karena kami. Bapak ngugemi firman itu ya Pak. Betul. Ya? Dan sekalipun berat, Bapak bisa melaluinya Betul. sehingga akhirnya manis ya Pak ya. Betul. Sekarang ya, iya. Ya. Oke, luar biasa sekali pengalaman Pak Siswadi bersama dengan Tuhan, ngugemi firman sekalipun berat. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan dan hampir kehilangan harapan. Namun percayalah, dengan kita ngugemi firman, maka sekalipun berat, maka Tuhan pasti akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Baik, Pak, untuk statement terakhir nih Pak, penguatan apa yang bisa Bapak sampaikan buat Bapak Ibu pemirsa sekalian? Baik, terima kasih. Yang jelas tidak ada kehidupan tanpa rintangan. Ya. Tidak ada perjalanan tanpa hambatan. Yang jelas kehidupan suatu proses yang membutuhkan kesabaran, Mbak. Dan satu hal lagi firman Tuhan yang saya pegang benar selain firman yang lain sampai dengan saat ini adalah Yakobus 1 ayat 19. Bapak hafal? Harus dibuka, Pak. Oh iya, baik. Boleh saya bacakan? Oh iya, silakan Ya, Pak. Yakobus 1 ayat 19. Ya. Iman menurut firman. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini fungsinya luar biasa, Mbak, dalam pergaulan kita. Dalam pergumulan kita baik dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan jemaat. Jadi kalau kita suka mendengar, tapi jangan ngomong langsung ditanggapi, lambat bicara. Dan lambat marah gitu loh, jadi jangan langsung emosi. Itu pegangan hidup saya sampai dengan saat ini. Oke. Terima kasih Mbak Riri. Matur nuwun Pak Siswadi. Puji terima Tuhan, kasih. Bapak Ibu Saudara, kita boleh mendengarkan kesaksian dari Bapak Siswadi Pangarso bahwa ngugemi firman itu sekalipun berat, tapi itu yang beliau lakukan sampai saat ini, aktif melayani di gereja juga. Baik, terima kasih Pak Sis. Sama-sama. Mari kita akan menyanyi, kita akan pujikan lagu Firman-Mu Ku Pegang Selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan kesaksian dari Bapak Siswadi Pangarso
yang ngugemi firman sekalipun berat. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan memampukan kami di dalam melewati semua hal yang harus kami lalui, sehingga kami boleh menjadi pemenang, sehingga kami boleh tetap berada dalam jalan Tuhan. Berkati kami untuk sepanjang aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh menyelesaikan setiap pekerjaan dan pelayanan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Amin. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada hari ini, dan terima kasih Pak Siswadi Sama-sama Mbak Riri. yang sudah membagikan kesaksiannya ngugemi firman sekalipun berat. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menghayati masa Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.